lebih tahu Bapak Ibu apa yang Anda butuhkan saat ini. Kalau misalnya Anda adalah seorang pelanggan yang ingin turun berat badan, ingin naik berat badan, Bapak Ibu, Anda boleh ngelirik yang kedua sama yang ketiga. Meskipun kita juga nggak maksa, betul ya? Nah, tapi yang luar biasa Bapak Ibu, saya join Herbalife, saya betul-betul awalnya itu tidak ingin turun atau naik berat badan. Buru-buru mikirin berat badan gitu ya, mikirin kantong aja udah pusing setengah mati waktu itu. Ya, dan usia 22 tahun saya bertemu Herbalife pertama kali sebenarnya adalah di tahun 2003. Ya, angkatan tua sebenarnya ya, 2003 waktu zaman kuliah di D3 Perhotelan Bapak Ibu. Nah, kemudian bacalah iklan koran Bapak Ibu. Kalau di Bali masih ada iklan koran rekrut nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya, dulu di Solo masih ada ya. Jadi saya baca koran, cari kerjaan, kemudian datanglah ke pertemuan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian saya menampakkan pekerjaan saya sebelum Herbalife itu adalah salah satunya seperti ini. Saya dari keluarga sederhana, ibu saya pedagang di pasar. Jadi pada saat saya mau kerja, nggak dapat kerja, akhirnya ibu saya ngajarinya ya begini, betul ya? Ibu saya di dalam pasar, saya keliling Bapak Ibu pakai motor. Nah, kemudian kadang ke kampung-kampung, kadang ke pasar-pasar ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau misalnya rata-rata kalau misalkan kalau di tempat kami namanya bakul ya, jualan pedagang gitu kan, itu biasanya pakai bajunya kayak apa? Biasa ya, Anda tahu ya, bisa bayangin ya Bapak Ibu ya. Tapi saya dulu waktu jualan kayak gini pun celananya tetap kayak gini nih. Ada nggak? Nah, kayak gini. Jadi yang mau beli bingung Bapak Ibu. Duluan apa dong Mbak kayak gitu ya. Jadi bingung Bapak Ibu. Akhirnya ya udah. Artinya Bapak Ibu, kenapa saya sharingkan seperti ini adalah bahwa apa yang diubah oleh Herbalife di diri saya itu betul-betul subhanallah luar biasa. Ya walaupun ya. Mungkin secara berpakaian sudah jauh berbeda gitu ya. Tapi yang nggak bisa hilang tuh mungkin gokilnya Bapak Ibu. Saya orangnya susah buat serius. Bawahnya tuh bercandaan terus, makanya saya senang di Bali gitu ya, tengok meja sini suka bercandaan, Mbak Windy dikit-dikit ketawa. MC-nya lucu banget, apalagi lihat Bu Windy, wah Bu Windy mah udah nggak terbantahkan lagi, lucu gitu ya. Saya senang sama Bu Windy karena memang asik. Luar biasa ya. Nah pokoknya di Bali tuh asik banget, saya 2 hari di sini tuh banyak ketawa, lucu pokoknya di sini ya. Oke. Dan ngomong-ngomong, makasih Bu Windy, pas kemarin liburan di Korea tuh kan lagi kedinginan gitu, lupa bawa hot pack itu dipinjemin sama Bu Windy di gondola. Wah, asik ya, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, bekerja di sebuah restoran. Saya tinggal di Solo tapi kerjanya waktu itu di Jogja, 2 tahun kerja di sana. Punten ya Bapak Ibu ya kalau mungkin masih ada yang bekerja di kurang lebihnya restoran yang sama. Saya bekerja tahun 2001, gaji pertama 250.000. Nah, 2003 keluar sebelum ketemu Herbalife itu saya gajinya 350.000. Tapi cerita inilah Bapak Ibu yang sampai sekarang itu saya sering bawa kemana-mana. Jadi kalau misalkan saya jalan, mau itu ketemu kasir di hotel, di restoran, di swalayan, dan sebagainya, ini adalah sebuah cerita yang menurut saya adalah insya Allah membawa inspirasi buat mereka. Saya di posisi saat ini alhamdulillah diberkahi, diberi kesempatan punya rezeki, bulan lalu punya penghasilan lebih dari 103 juta Bapak Ibu. Dan pada saat Jim Rohn bilang filosofi dunia betul ya Bapak yang ada di Herbalife adalah selalu bilang jangan berhenti. Kalau toh istirahat ya istirahat, tapi jangan berhenti. Karena di Herbalife insya Allah kita akan selalu membawa manfaat buat orang lain Bapak Ibu. Jadi tengoklah ya. Jadi tengoklah misalnya nih jalan ke kasir, kapan hari saya dapat supervisor tuh gini Bapak Ibu, lagi fotokopi, habis HOM, kemudian fotokopi, terus habis itu ngomong sama kasir fotokopinya, Dek, kuliah, ngomongnya biasa aja Bapak Ibu. Tumben Bapak Ibu saya lupa nggak pakai pin Herbalife, saya nggak bawa brosur, saya nggak bawa handphone gitu ya. Ngobrol lah sama kasir ini, ngobrol paling 2 menit, 3 menit sambil fotokopi ya. Dek, kamu udah lama nggak belum kerja di sini? Sudah. Sambil kuliah? Enggak, kuliah. Tinggal di mana? Di Klaten gitu ya. Kamu gajinya berapa di sini? 1.600.000, banyak kali pikir saya ya. Terus saya bilang gini, Dek, kamu tahu Herbalife nggak? Nah, buat yang masih baru ya Bapak Ibu ya, siapa yang di ruangan ini belum genap 1 tahun di Herbalife? Ya, yang mungkin masih sendirian atau belum punya tim Bapak Ibu ya. Jadi pas saya bilang, oke,
Kalau misalkan 1,6 juta cukup nggak buat kuliah? Ya lumayan sih mbak. Kamu tahu nggak Herbalife? Oh pernah lihat mbak mobilnya, tapi nggak ngerti itu apaan. Tahu nggak? Dulu saya kasih di Kentucky, gaji saya 350.000. Saya dulu cuma nggak pandai bicara, saya juga nggak ngerti nutrisi. Tapi gara-gara training, gara-gara STS tuh, saya punya penghasilan 200 kali lipatnya. Pas itu masih penghasilannya 70 juta gitu ya. Wah dia hitung, wah banyak ya mbak ya. Nah, saya bilang, kalau kamu serius mau berubah hidup, kalau kamu mau betul-betul lepas dari kasih dan pengen hidup lebih baik, ambil kertas. Nah, habis itu ambil kertas, kasih pin BB saya. Kalau kamu serius untuk berubah hidup, invite saya. Saya pergi Bapak Ibu, saya balik ke home, saya balik ke kantor, belum genap 5 menit Bapak Ibu sudah di-invite. Singkat kata, habis itu saya habis dulu liburan ke Bali, balik-balik ke sana, balik-balik ke Solo, Bapak Ibu dia udah datang ke home, ngasih uang satu amplop gitu Bapak Ibu ya, uang HMP, uang tiket dan seterusnya. Akhirnya dia join Herbalife dan sekarang udah jadi supervisor. Ya, dan bagaimana beliau melakukan bisnis Herbalife Bapak Ibu? Mungkin Anda sekarang yang baru memulai bisnis Bapak Ibu, dari mana beliau punya pelanggan? Sederhana, hanya menulis siapa yang mereka kenal, yang dia kenal Bapak Ibu, bosnya, teman kuliahnya, dosennya. Nah sedikit saya ngomong CMB nggak apa-apa ya kalau pasar ini tadi. Wah susah memang kalau udah pegang mic kayak gini. Ya udah ngomong yang lain lagi. Nah 2003 sampai 2006 saya jalani Herbalife sambil kuliah waktu itu ya, jadi kerja dulu baru kuliah. Nah kemudian lulus kuliah, ceritanya saya dapat customer nih Bapak Ibu. Dapat customer kan biasa ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Tadi kan sama ya, di lomba tadi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mas-mas.